Halo Sobat Uang Bicara, kita ketemu lagi di podcast Uang Bicara. Kali ini kita bakalan ngomongin soal relationship dan keuangan bersama pasangan. Dan untuk pembicara kita hari ini udah ada psikolog klinis yang juga dosen UEN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Rena Latifah. Halo Bu Rena, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Alin. Selalu baik ya Bu. Bu, Ya, ini kita mau bahas soal komunikasi, keuangan, relationship seperti itu. Komunikasi ini memang penting banget di hubungan ya Bu. Tapi kadang-kadang nggak semuanya juga lancar saat mengkomunikasikan soal keuangan, karena boleh dikata keuangan ini sensitif. Apa sih yang perlu dipersiapkan pasangan-pasangan yang bakal ngobrolin soal keuangan nih Bu? yang perlu dipersiapkan pasangan ya. Mm-mm. Eh, Kalau pasangan itu, maksudnya Baik sebelum pas- maupun sesudah menikah kali ya Bu ya. Jadi mungkin gimana sih pada tahap apa, misalnya di level pacaran yang gimana udah mulai bisa ngebahas rencana masa depan. Kemudian juga banyak kan couple-couple gitu Bu pada kaget setelah nikah gitu baru kok tahu kondisi keuangan, atau selama ini nggak bahas soal keuangan kayak gitu. oke, 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 oke. Menarik ya. Ini pertama saya apresiasi ini topik yang sangat menarik ya, penting dan harus jadi knowledge ya buat pasangan, baik sebelum menikah atau setelah menikah gitu ya. Yang harus dipersiapkan tentu pertama tuh harus ada keterbukaan ya, kejujuran dan keterbukaan karena membahas keuangan itu kan hal yang sensitif ya, bahkan bisa menjadi pemicu konflik ya dalam relasi pernikahan nih kalau dalam konteks pernikahan atau pasangan yang belum menikah misalnya gitu ya, berpacaran misalnya begitu. Nah itu juga bisa memicu konflik. Nah, kemudian di sini disebut bahwa kalau dari beberapa bacaan yang saya tahu ya dan juga pengalaman yang saya hadapi kasus-kasus di apa sebagai praktisi itu diketahui bahwa yang harus disiapkan juga dalam seni berkomunikasinya ya mungkin ya. Jadi kita tuh harus siapin bahas keuangan tuh dalam situasi yang mungkin apa sama-sama lagi kondisi tenang gitu ya. Jangan misalnya pasangannya baru pulang kantor terus udah langsung bahas keuangan misalnya gitu ya. Jadi situasinya itu harus diperhatikan dan sehingga kalau situasinya pun enak, lagi nyaman, kita juga bisa menggunakan ton nada yang lebih positif gitu ya ketimbang misalnya ton nada yang lebih negatif tuh misalnya akan menggiring kepada kalimat-kalimat yang menuduh atau menghakimi gitu kan karena kalau ton nadanya sudah negatif atau kondisi emosi kita lagi negatif, itu kecenderungan untuk menuduh atau apa namanya berantem atau konflik itu jadi lebih tinggi ya. Karena kan tujuannya kan kita sebenarnya mau fokus cari solusi gitu ya, solusi bersama gitu ya. Dan harus mungkin lebih ke eh, disiapkan itu bersedia untuk kompromi ya, kompromi. Jadi tujuannya nih membahas keuangan itu untuk mencapai kesepakatan bersama kan. Kompromi itu artinya win-win solution lah kalau bisa gitu ya. Sehingga kalau kita bersedia untuk kompromi nanti solusinya juga bisa ketemu gitu. Nah, kemudian juga mungkin punya tujuan ya. Jadi disiapin dulu tujuannya, tujuan bersamanya tuh apa gitu dalam membahas masalah keuangan ini. Apakah diskusinya itu sekedar untuk apa namanya menyalahkan misalnya atau nggak suka dengan apa yang apa gaya pasangan dalam mengelola keuangan itu pengen kita bahas kemudian kita salahkan atau memang sebenarnya tujuannya tuh ingin mencapai tujuan bersama utamanya tujuan keuangan bersama tuh apa jadi kalau menikah atau berrelationship itu kan
tidak lagi tentang saya atau aku ya, tapi lebih ke kita gitu. Jadi identitasnya itu udah identitas aku dan kamu gitu ya, kita lebih ke kita gitu. Jadi apa namanya, maka perlu juga untuk membahas sesuai dengan tujuan bersama dalam hal tujuan keuangan gitu. Jadi visi tentang keuangan bersamanya itu apa gitu. Nah, itu harus disiapkan sehingga nanti hal-hal yang mengarah kepada konflik itu bisa lebih dicegah ya, atau bahkan tidak perlu ada konflik tapi bisa ke kompromi gitu ya, ke apa namanya, pencapaian tujuan yang diinginkan. Iya, baik Bu Rena, tadi sudah Ibu Rena singgung bahwa ini yang perlu dibahas adalah soal visi dan tujuan keuangan. Apalagi nih Bu, yang poin-poin penting harus dibahas bersama pasangan? Oke, yang perlu dibahas juga adalah mungkin kebiasaan mengatur keuangan ya, itu juga perlu dibahas ya. Jadi kan kadang kita nggak tahu nih, apalagi pasangan-pasangan baru menikah nih, biasanya kita kan taunya kebiasaan kita aja gitu ya. Nah, kita perlu tahu juga nih kebiasaan pasangan kita tuh gimana sih cara mengelola uang, cara menabung atau menyisihkan uang atau mempos-poskan uang tuh ada di mana. Nah, itu kita perlu tahu pengalaman dia. Jadi jangan punya mindset bahwa pengalaman kita yang paling benar gitu, tanpa kita mau menggali pasangan kita pengalamannya gimana gitu. Nah, itu perlu ya dibahas. Kemudian juga penting juga kalau ini ya, pendapatan, pengeluaran atau mungkin aset ya, aset masing-masing pasangan, misalnya penghasilannya berapa, tabungannya yang ada berapa. Makanya tadi kan poin utama tuh di depan keterbukaan ya, keterbukaan gitu. Nah, itu perlu dibahas juga gitu. Jadi kalaupun misalnya mau ada pemisahan kekayaan, tapi tetap harus saling mengetahui, itu penting sih ya, supaya tidak timbul kecurigaan atau apa tadi ya, tujuan yang sifatnya itu bisa memicu konflik gitu ya, atau akhirnya jadi trust issue antar pasangan. Nah, itu yang bahaya. Dan juga perlu juga dibahas misalnya selain pendapatan, aset, perlu juga diketahui ini ya, utangnya juga gimana, cicilannya gimana, itu juga perlu ya diketahui. Karena kalau tidak diketahui gitu, itu juga sangat mungkin memicu konflik ya. Jadi misalnya kreditnya apa aja, kredit kendaraan tinggal berapa bulan, apa, berapa. Nah, itu penting juga untuk diketahui. Sama yang terakhir itu perlu dibahas tentang pembagian peran ya, atau tanggung jawab. Biasanya kan ada ya pasangan yang misalnya sharing ya, nggak melulu misalnya semuanya harus laki-laki atau misalnya perempuan. Nah, itu bisa juga sharing misalnya untuk untuk pengeluaran yang seperti apa yang bisa disupport oleh suami misalnya, terus pengeluaran seperti apa yang bisa disupport oleh istri. Nah, itu bisa disepakati tadi, kompromi. Jadi makanya perlu dibahas juga terkait pembagian peran atau tanggung jawab tadi, karena itu juga bisa meningkatkan apa ya, meningkatkan kebersamaan kan jatuhnya ya. Jadi merasa akan bisa merasa saling support atau saling bahwa kita punya peran dua-duanya gitu dalam hal keuangan ini, dalam rumah tangga ini kita punya peran gitu. Tapi kalaupun misalnya di keluarganya opsinya supporting financial supportnya datangnya dari suami saja pun, itu tidak apa-apa asal disepakati oleh kedua pihak aja gitu, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa tidak nyaman gitu. Itu tidak apa-apa gitu. Itu pilihan sih ya. Betul, memang misalnya belakangan yang viral kan, istri misalnya tadinya sebelum menikah bisa mungkin punya uang lebih untuk keperluan pribadi, menjaga kecantikan segala macam. Begitu menikah diminta untuk tinggal di rumah, nggak punya lagi penghasilan. Nah, ini seperti apa pengaturannya? Ini berarti juga bagian dari kompromi yang perlu dibahas itu tadi ya Bu Rena? Ya, betul. Jadi misalnya bahkan misalnya kalau suaminya mau menambahkan gitu kan, itu kan juga suatu hal yang misalnya kebiasaan istri untuk personal care tadi biasa disupport oleh istri sendiri, tapi ketika menikah misalnya ditambah oleh suami. Nah, itu kan juga sangat mungkin ya, tapi misalnya mungkin nanti diganti misalnya istri support dalam hal apa gitu, misalnya itu juga boleh. Jadi
kayaknya zaman sekarang tuh flexibility dalam tugas-tugas atau tanggung jawab tadi semakin terbuka ya, kemungkinan-kemungkinan itu jadi sangat tergantung pada bagaimana gaya masing-masing keluarga dalam mempersepsikan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang oke buat dia, mana yang enggak gitu. Itu lebih terbuka sih, lebih bisa diobrolin gitu. Keterbukaan komunikasi dan juga keterbukaan pikiran berarti ya Bu ya. Bu Rena, pada satu titik apa sih kita perlu waspada dalam artian ini tuh memang red flags kayak gitu Bu? Saat kita terbuka membicarakan keuangan, apakah seperti habit yang lain, kebiasaan buruk keuangan ini memang sulit berubah meskipun misalnya sudah menikah? Misalnya yang pasangan-pasangan muda yang komplain mertuanya sampai tua masih ngebebanin pasangan ini karena benar-benar nggak terkontrol konsumtifnya kayak gitu. Tapi kan ini sebenarnya konsumtif ini kan berbahaya juga enggak, tapi bisa menjegal tujuan keuangan bersama juga. Contohnya Bu, maksudnya pada titik apa kita bisa kompromi, pada titik apa ini memang harus hati-hati gitu. Oke, susah ya pertanyaannya. Iya susah, tapi saya rasa ini banyak yang ngalamin kali ya. Oke, mungkin sih biasanya yang bisa dilakukan oleh pasangan-pasangan itu pada titik yang sekiranya bisa merugikan sampai anak gitu kali ya. Biasanya sih anak ataupun gimana ya, tapi kalau tergantung, kalau pasangannya itu menerima sih biasanya oke aja. Jadi tergantung si pasangannya ini mau menerima apa yang menjadi kebiasaan gitu ya. Soalnya kalau masalah kompromi atau tidak kompromi itu juga sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat nih salah satunya untuk accept ya gaya pasangannya gitu. Karena kan tujuannya tadi ada orang-orang mungkin yang dicoba melalui keuangan, tapi untuk di aspek lainnya misalnya dia oke gitu ya, misalnya pasangannya baik, membantu. Nah, terus dia bisa tuh kompromi. Ah ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin itu dia. Terus ada juga yang misalnya dia sampai ya udah saya sebagai perempuan saya bantu deh, saya ikutan mencari nafkah misalnya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin personal ya. Kalau misalnya maksudnya personal tuh balik ke personal masing-masing. Orang akan menganggap tidak bisa jadi kompromi lagi mungkin apabila ketika dia udah di titik yang dia udah nggak kuat gitu ya untuk bisa menerima itu sebagai bagian dari kehidupan dia gitu. Jadi mungkin dia udah terlalu kecewa, terlalu banyak konflik gara-gara kebiasaan soal pengelolaan keuangan yang buruk tadi gitu ya, atau mungkin dia sudah berada di titik dia itu tidak dihargai lagi gitu ya, artinya sudah tidak dihargai itu benar-benar mungkin dia merasa bahwa ya misalnya kalau terjadi pelakunya adalah laki-laki nih misalnya ya, karena laki-lakinya atau suaminya dianggap dia itu tidak sama sekali tidak mendengarkan pendapat atau ya tidak dianggap lagi keberadaannya. Nah itu biasanya sih kalau udah menyentuh ke area-area ego pribadi ya yang sifatnya tidak dihargai, kecewa, memicu konflik, terus juga kompleks lah, yaitu sampai misalnya dia sampai punya trust trust issue yang sangat parah misalnya. Nah itu biasanya udah nggak bisa kompromi, itu udah artinya udah akhirnya membiarkan untuk mencari jalan masing-masing ya. Jadi itu tuh yang biasanya terjadi ketika ego sudah tersentuh ya. Misalnya dia merasa bahwa tidak dianggap lagi pendapatnya atau tidak didengar gitu. Nah, jadi kira-kira gitu sih kalau arah ke kompromi atau tidak kompromi ya. Tapi idealnya sih kalau berumah tangga ya apapun bisa diarahkan untuk kompromi kan, idealnya seperti itu. Tapi kan dalam konteks relationship, di marital relationship ini latar belakang orang itu beda-beda. Ada yang penerimaan atau self acceptance-nya tinggi, jadi kondisi apapun pasangannya walaupun udah menginjak harga diri dan lain sebagainya,
tapi dia accept dan dia berusaha untuk survive, ya oke aja gitu. Akhirnya dia lakukan kompromi ke dirinya sendiri sih, nggak ke kompromi yang ideal ya, yang dia ngobrol atau mendapatkan apa namanya persetujuan dari pasangannya gitu. Apalagi misalnya kalau kasusnya itu pasangannya itu misalnya udah lebih jauh gitu ya, dia punya gangguan kepribadian atau memang karakternya sulit gitu ya. Tapi misalnya ada juga yang walaupun pasangannya karakternya sulit, ya dia memahami itu sebagai karakter dan menerima itu sebagai karakter pasangannya, ya dia terima gitu. Jadi makanya dia kelola sendiri, dia support sendiri gitu. Tapi artinya di situ tidak ideal lagi gitu. Nah itu kompleksitasnya kalau relationship Memang marital. betul, paham Bu, saya paham. Jadi memang kompleks, tidak ada satu kondisi yang kalau begini udah pasti secara teoritis Ya, seperti itu ya Bu. Jadi masing-masing disesuaikan lagi ya ke tiap pribadi berarti ya Bu. ya betul. Nah, kemudian kalau misalnya soal hal-hal yang tidak mudah dibicarakan, sensitif seperti ini, ditunda-tunda pembahasannya atau tidak dibahas sampai ke tahap pernikahan seperti itu Bu, termasuk juga keuangan, apa sih konsekuensi terburuknya? Tadi sudah sempat ya, Ibu Rena sebutkan, salah satunya adalah trust issue. Apalagi Bu konsekuensinya? Ya konsekuensinya tentu bisa memicu konflik ya, konflik, terus juga akan memicu kekecewaan ya. Karena harapan dan ekspektasi dari masing-masing itu tidak terpenuhi gitu kan, tentu kecewa ya, bisa menimbulkan kekecewaan, berarti arahnya ke emosi-emosi negatif ya. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko perceraian juga ya, bisa ya. Kemudian juga bisa meningkatkan risiko hutang ya, berhutang, karena misalnya tidak mencapai kompromi gitu ya, ya udah akhirnya salah satunya dia sulit untuk membantu memperbaiki persepsi pasangannya atau sulit untuk mencapai kompromi, ya udah dia yang bisa dia lakukan ya udahlah saya utang aja gitu kan, itu meningkatkan risiko hutang gitu kan. Jadi artinya tidak menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru gitu ya dengan dia berhutang gitu, atau mungkin meningkatkan risiko masalah keuangan lainnya juga. Terus juga bisa apa namanya terjadi kehilangan kesempatan ya, misalnya kehilangan kesempatan untuk mencapai tujuan keuangan bersama gitu. Jadi harusnya dengan berkompromi, dengan punya komunikasi yang baik dengan pasangan, itu bisa punya kesempatan-kesempatan yang bagus untuk self development atau family development gitu ya. Tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, ya kehilangan kesempatan-kesempatan itu gitu kan, sayang gitu ya. Harus, karena kan apabila terkomunikasikan dengan baik, tidak hanya mencegah hal-hal yang negatif tadi ya, mencegah trust issue, mencegah kekecewaan, mencegah hutang, tapi juga bisa meningkatkan adanya potensi kesempatan untuk pengembangan diri atau pengembangan keluarga gitu ya, jika dibicarakan dengan baik. Iya, sangat penting sekali biar bisa mencapai tujuan keuangan dan tujuan berkeluarga ya, untuk Iya, membahas betul. hal-hal yang sulit tapi konstruktif untuk hubungan. Ada perbedaan nggak sih Bu, komunikasi sebelum dan setelah menikah? Perbedaan sebelum. Iya, apa yang perlu diperhatikan? Oke, biasanya kalau sebelum menikah itu pasangan itu membicarakan rencana keuangan masa depan ya. Nah, sementara kalau misalnya nanti, maksudnya lebih ke hal-hal yang besar gitu ya. Nanti rumah di mana, kendaraan, sekolah anak dan sebagainya. Tapi mungkin tidak terlalu detail dibandingkan dengan kalau kita sudah menikah ya, itu sudah lebih detail dan membicarakannya tuh udah masuk ke ranah pengaturan keuangan di kehidupan sehari-hari kan. Iya. Jadi dari pemasukan, pengeluaran, nah itu. Nah, atau juga kalau di sebelum menikah kan juga pasangan itu bisa berbicara tentang perjanjian pranikah gitu ya. Ya biasanya ada yang seperti itu
pemisahan harta atau apa. Itu kan kalau secara hukum itu banyak dibahas, itu sebenarnya bagus ya, ada bagusnya, artinya itu mencegah ya, melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mencegah ke hal-hal yang tidak diinginkan, atau bisa jadi lebih aware atau lebih apa ya, lebih adil misalnya gitu. Ada pendapat-pendapat seperti itu. Nah, itu kembali kepada persepsi masing-masing, itu ya dipersilahkan. Kemudian juga ya itu tadi ya, apa yang membedakan ya, berarti setelah menikah itu biasanya harus lebih terbuka ya, harus lebih menerima, atau apa ya, openness to experience lah ya, maksudnya lebih ke terbuka kepada apa namanya, hal-hal yang mungkin dilakukan pasangan yang sebelumnya kita tidak tahu, karena kalau sebelum menikah kan mungkin taunya general aja ya, tapi ternyata detailnya bisa kita ketahui setelah menikah, dan itu lebih open aja. Oh, ternyata begini, coba dipahami, coba didengarkan, makanya tadi perlu waktu khusus kalau bahas keuangan tuh, jangan terstimulasi untuk bahas di situasi yang sedang lelah atau sedang panas atau sedang apa, itu ditahan dulu gitu ya. Jadi nanti kalau ada waktu khusus, lagi santai atau lagi relax gitu, itu boleh ya. Waktunya memang ada. Misalnya ada juga pasangan-pasangan yang dia punya time khusus walaupun pulang kerja, tapi emang mereka sudah meniatkan bahwa hari ini di Jumat sore kita akan bahas tentang review keuangan seminggu misalnya. Itu kan ada juga yang kayak gitu. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi bisa lebih apa namanya, teratur, dan lebih cek rechecknya itu bisa lebih apa ya, bisa lebih bermanfaat lagi buat pasangan ini gitu ya. Oke. Baik. Bu, kemudian kalau suka kan misalnya salah satu pihak ngerasa pasangan saya tuh emang gak bisa diajak ngobrol kayak gitu. Nah, sebenarnya pemikiran seperti ini, apakah memang ada orang yang suka gak susah diajak ngobrol, atau sebenarnya pendekatannya aja nih kurang pas sebenarnya Bu, kalau saat salah satu pihak tuh tidak kooperatif? Ya, bisa dua-duanya sih. Bisa aja ada yang memang susah diajak ngobrol ya, karakter ya, kan ada orang yang memang nggak open ya, atau mungkin dia ada unggah-ungguh, atau ada sesuatu yang apa ya, belum saatnya, mungkin lihat timing gitu ya, kan itu beda-beda gitu pendapatnya kenapa mereka sulit. Tapi itu tadi juga benar bahwa secara keilmuan atau secara teknik sebenarnya bisa diajarkan atau dibiasakan gitu ya, untuk terbuka atau untuk mau gitu, seberapa mau dan seberapa merasa penting untuk dibahas. Itu juga ada juga yang berpendapat seperti itu, atau sudah mengaplikasikan hal tersebut gitu. Jadi walaupun sulit, sebenarnya kalau kita paham bagaimana caranya dan mau ya, tidak hanya paham tapi juga mau. Jadi satu perilaku itu akan bisa dilakukan apabila secara kognisi wawasan kita ada tentang apa pentingnya itu dilakukan, dan secara niat kita mau gitu ya, kita mau, ada intensi, istilahnya ada intensi atau kemauan untuk melakukan hal tersebut. Itu bisa jadi ramuan yang menarik, yang sangat possible untuk bisa dilakukan ya. Jadi ada wawasan pentingnya membicarakan hal itu, dan ada kemauan untuk membicarakan hal itu pasti bisa terlaksana gitu. Nah, nggak semua orang punya dua hal ini, wawasan dan intensi gitu. Jadi barangkali cuman punya wawasannya aja, tapi dia nggak mau karena mungkin dia punya hambatan-hambatan persepsi atau hambatan psikologi, sehingga dia nggak mau untuk membicarakan. Ada orang yang mau tapi dia nggak ngerti, akhirnya salah gitu kan, ngomongin tentang masalah sensitif ini malah ujungnya berantem terus gitu, karena dia wawasannya sedikit gitu. Nah, mungkin itu ya yang mungkin bisa terjadi, yaitu mereka kita sangat mungkin sulit apabila tidak ada wawasan dan tidak ada intensi gitu. Tapi akan menjadi mudah kalau kita lengkapi diri kita untuk punya knowledge tentang bagaimana caranya untuk berkomunikasi tentang keuangan ini dengan baik, dan juga kita punya kemauan memang untuk pokoknya financial
topik ini adalah hal yang penting dalam rumah tangga saya. Jadi saya harus bisa punya skill berkomunikasi dengan baik tentang keuangan nih dengan pasangan saya. Nah, itu akan lebih baik lagi tentunya gitu. Oke, jadi harus ada wawasan dan juga ada niat. Kemudian kalau terjadi hambatan atau ada hambatan persepsi atau hambatan psikologi ini apa yang bisa dilakukan, Bu? Wah, iya ya, kalau udah ada hambatan persepsi itu biasanya mungkin sih kalau sudah parah. Kadang kan orang nggak sadar ya, Bu, dia punya hambatan persepsi atau punya hambatan psikologi. Ya, biasanya mungkin aja karena dia takut mengungkapkan kelemahan dia kan. Jadi takut mengungkapkan. Jadi ada faktor-faktor yang membuat dia memiliki hambatan tersebut. Mungkin kalau hambatannya udah di kategori parah, kita kan bisa konsultasi pada financial consulting gitu ya, atau mungkin ke psikologi misalnya gitu, ke psikolog dalam hal mungkin kan biasanya itu tidak hanya terkait dengan hambatan bahasan keuangan aja, jangan-jangan semua area komunikasi ya, semua topik atau ada di banyak topik yang dia enggan untuk mengkomunikasikannya dengan pasangan. Nah, itu mungkin bisa ke profesionalnya psikolog gitu ya, supaya dia bisa lebih terampil. Ya, atau mungkin kalau misalnya hambatannya masih ringan, itu sebenarnya peran pasangannya juga bisa ya. Jadi pasangan bisa mulai untuk apa namanya membuka komunikasi dengan terlebih dahulu menenangkan dirinya sendiri nih. Jadi kita nih sebagai yang mau memulai untuk membuka topik komunikasi itu harus di level yang lebih tenang dulu nih sebenarnya ya biasanya gitu. Kitanya harus lebih tenang, kita harus lebih accept nih, openness to experience tadi, apapun respon pasangan kita itu harus open, nanti juga accept dan tidak mudah baper gitu ya, untuk misalnya menerima statement-statement, misalnya dia menuduh, atau kenapa sih kok kamu ngajakin ngomong tentang keuangan, emang kamu nggak percaya sama aku, biasanya gitu kan ya, biasa ibu-ibu, dan kamu nggak percaya ya udah kok, pokoknya jadi nggak ke tujuan utama, tapi dia udah merasa dituduh misalnya, atau bahkan dia merasa tertuduh, tapi akhirnya dia yang menuduh. Nah, itu sangat sering tuh kompleksitasnya seperti itu. Jadi yang mau memulai duluan nih harus lebih stabil, lebih bisa menerima apapun nanti statement pasangannya, terus lebih bisa ngademin gitu. Jadi biasanya harus salah satu pihak sih, tapi ada juga mungkin yang kedua belah pihak tuh punya kesadaran, oh oke gitu. Maksudnya kalau dua-dua orangnya open dan memang terbiasa berkomunikasi secara terbuka, ya mereka akan fine-fine aja gitu, nggak akan menemukan kesulitan yang berarti untuk bahas topik keuangan ini gitu. Jadi tadi berarti hambatan-hambatan tadi bisa dikelola oleh pasangan atau oleh profesional gitu. Oke, berarti balik lagi ke hubungan masing-masing ya, apa masih bisa di-handle oleh pihak salah satu yang lebih sabar, lebih mateng, lebih stabil, atau memang perlu bantuan dari pihak ketiga yang profesional. Bu, apa aja Bu kesalahan-kesalahan saat membahas soal keuangan nih? Kesalahan-kesalahan ya, biasanya itu ketakutan-ketakutan sih ya, misalnya takut kehilangan privasi. Nanti kita kalau bahas keuangan, berarti kamu tahu semua tentang aku dong, sampai misalnya hutang-hutangku. Biasanya kalau pasangan-pasangan baru tuh kan masih ini ya, keterbukaan untuk mengungkap dirinya yang sebenarnya secara keseluruhan itu kan agak sulit ya. Nah, tapi kecuali kalau yang udah semakin beriring sejalan dengan beriringnya waktu yang udah agak lebih lama tuh, biasanya berproses bahwa ya udah nggak apa-apa, semua hal di open gitu, oke. Tapi ada juga sih pasangan-pasangan yang udah lama pun sampai berapa lama juga nggak semua hal tentang dirinya. Enggak full disclosure ya Bu. Makanya, nah itu juga tadi balik lagi ke ini ya, karakteristik relasinya masing-masing gitu. Tapi yang paling sering terjadi ya memang itu karena takut kehilangan privasi ya, merasa bahwa dalam berelasi itu perlu ada privasi. Nah, mungkin itu value lagi ya, nilai-nilai tentang privasi itu seperti apa itu berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa ketika tahu banyak hal tentang kita, jadi kita nggak punya privasi lagi. Tapi ada juga yang merasa ya kalau menikah ya privasinya mungkin sangat minim gitu ya, jadi sudah sangat melebur gitu. Nah, termasuk soal keuangan ya nggak apa-apa diketahui misalnya gitu. Ada yang seperti itu.
Kemudian juga masalah lainnya adalah lebih ke ketakutan, misalnya takut disalahkan, takut dianggap Takut tidak dianggap romantis, boros. ya boros, disalahkan ya, dianggap tidak bertanggung jawab misalnya. Kamu gimana sih dikasih uang belanja misalnya gitu. Nah, apalagi cetusan-cetusan dari pasangan tuh biasanya juga menstimulasi ya untuk bikin jadi takut ngomongin ya. Jadi misalnya masa sih dikasih uang belanja, nggak bisa ngelola dengan baik gitu. Jadi biasanya sih hal-hal sensitif seperti itu, kenapa orang jadi takut juga karena kebiasaan kita atau kebiasaan pasangan itu, kita dengan pasangan tuh sering melontarkan kalimat-kalimat yang membuat tidak nyaman gitu tentang topik-topik tersebut, sehingga membuat pasangan kita tuh jadi punya itu alarm ya, bahwa wah udah ngomongin soal ini nih, wah udah nyerempet ke sini nih, wah harus ini nih gitu ya. Takut kan. Atau mungkin takut ini sih seringnya takut membuat konflik dalam skala yang lebih besar gitu kan. Jadi misalnya mungkin lagi bahas keuangan, nyerempet-nyerempet ke berantem gitu ya. Jadi akhirnya ya udah nggak diopen terlalu besar gitu gap untuk berantemnya. Jadi ya udah akhirnya dipendem lagi gitu, nggak terbuka gitu. Nah, itu bahaya juga sih sebenarnya ya. Karena sebenarnya konflik itu kan ruang untuk bertumbuh ya. Tapi orang takut untuk berkonflik karena ya gitu, takutnya bisa saling menyakiti, takut akhirnya nanti ke arah-arah yang negatif gitu ya. Nah, tapi pada pasangan-pasangan yang mereka paham bahwa konflik itu nggak apa-apa, tapi tahu gimana akhir dari konfliknya, itu mau gitu mereka berkonflik, tapi solutif gitu ya. Bu Rena boleh kasih tips and trick berkomunikasi dengan baik soal keuangan dan berbagai hal lain ke pasangan. Tadi udah beberapa kali disebut sama Ibu, lihat kondisi dalam kondisi yang terbaik, stabil. Mungkin bisa ada tips-tips lain, Bu? Oke, mungkin itu tadi terkait dengan pengalaman pengelolaan keuangan pasangan ya, itu juga penting karena ditambah lagi dengan latar belakang ya, latar belakang pasangan juga penting ya diketahui. Misalnya nilai-nilai yang dia anut ya, selain pengalaman dia pribadi juga kan ada yang misalnya punya value tentang tadi hematnya seperti apa, tapi ada yang menganggap hemat itu misalnya pelit gitu. Nah, itu nilai-nilai yang dianut juga perlu dipahami gitu ya. Kemudian juga sudut pandang dia dalam pengelolaan keuangan seperti apa. Ada yang misalnya uang itu kayak air aja, nanti juga ada lagi yang namanya rezeki. Nah, itu ada yang kayak gitu kan. Nah, ternyata dia misalnya bertemu dengan pasangan yang punya value atau sikap terhadap pengelolaan keuangan yang berbeda dengan dia gitu. Wah, nggak boleh uang kayak air mengalir gitu misalnya. Nah, itu yang biasanya menjadi bahan konflik atau top pemicu konfliknya tuh biasanya karena terjadi adanya perbedaan latar belakang atau value ya dalam pengelolaan keuangan gitu ya, dalam kehidupan pada umumnya sih biasanya itu bisa menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebagai tips ya. Kita harus memahami, kenali dan menerima latar belakang pasangan. Kemudian tadi pilih waktu timing yang tepat ya untuk berbicara ya. Kemudian juga tadi ton nada bicara dengan nada yang positif dan tidak dengan suara yang tinggi mungkin. Tapi mungkin kalau ini terkait culture juga ya, ada culture yang sebenarnya dia bicara dengan nada tinggi tapi bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau memicu konflik, itu kan juga ada. Tapi itu harus di-accept karena khawatirnya dia menikah dengan pasangan yang ton nada bicaranya tuh nggak bisa tinggi-tinggi gitu. Nah, itu harus disesuaikan lagi ya dengan kebiasaan lawan bicaranya aja gitu. Atau jika lawan bicaranya tuh sulit untuk menerima gitu ya, untuk kok kamu marah-marahin aku sih ngomongnya, enggak maksudku tuh bukan begitu, tapi aku tuh lagi ngomong emang ngomongku begini misalnya gitu ya. Saya sama suami kayak gitu, Bu. Saya kan orang Kalimantan. Nadanya kan naik terus tuh, Bu. Jadi kata-kata saya tidak ada yang kasar, tapi suami saya tersinggung. Nah, itu berarti harus apa? Dulu beberapa kali.
ditekankan di depan bahwa ini aku ngomong begini bukan marah ya gitu, inget-inget aja gitu bahwa itu bukan marah, tapi emang ngomongku begini gitu. Nah itu harus disampaikan. Kemudian juga kita bisa melakukan yang namanya validasi ya, validasi perasaan pasangan. Yaitu kita validasi itu maksud kita mengakui lah ya kalau dia merasa sulit, misal iya aku susah nih bagi-bagi ini uangnya gimana, uangnya kurang, misalnya kalau ibu-ibu gitu ya. Kalau misalnya yang dia rasakan adalah memang dia sedih, ya udah kita maksudnya accept gitu ya. Oh iya, memang berarti kondisinya seperti ini. Jadi hormati pandangan dia tentang uang yang dia punya gitu, atau pendapat dia tentang dikasihnya segini, kemudian apa namanya? Jadi hormati, respect aja sih dia yang dia rasakan ya seperti itu. Berarti dia merasa bahwa uangnya kurang. Nah, itu kalau memang perlu diedukasi ya, berarti nanti dulu level selanjutnya edukasinya, tapi tahapan di awalnya itu harus divalidasi dulu. Oh iya kamu capek ya, oh iya kamu merasa sedih ya, atau ya misalnya merasa bahwa apapun yang dia sampaikan atas perasaan dia ya kita validasiin dulu gitu. Dalam kondisi seperti ini memang dia merasakan hal itu gitu, bahwa itu adalah hal objektif yang dia rasakan. Nah, itu perlu kita validasi ya. Jadi sehingga dia merasa dihargai ya, dan dia jadi akhirnya trust mau dengerin, mau cerita lebih lanjut ke kita tentang oh ternyata duitnya dipakai buat belanja ini. Itu tuh akhirnya kebuka deh kalau kita memvalidasi duluan di depan gitu ya, menghargai apa yang dia rasakan tuh. Ini trik sih sebenarnya, kan orang kan kalau diiyain atau dengerin gitu ya, dihargain, didengerin, itu biasanya nanti dia kebuka dengan sendirinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan gitu. Tapi bukan berarti kita mau menggali itu, tapi lebih kepada memetakan masalahnya sebenarnya tuh apa ya, kenapa boros, kenapa tidak bisa mengelola. Itu biasanya bisa kita identifikasi dengan baik kalau kita respect dulu nih dengan apa yang disampaikan atau dicurhatin oleh pasangan kita gitu ya. Kemudian juga berarti terakhir ya itu tadi terkait dengan miliki tujuan bersama tuh harus balik lagi ke tujuan bersama, ingetin lagi gitu supaya kita on the track gitu. Boleh sih misalnya belanja-belanja, tapi mungkin apa yang harus diatur dari belanja-belanja itu, terus apakah itu on the track gitu, gimana balikin lagi ke tracknya gitu. Nah itu harus selalu saling mengingatkan, dan itu tidak hanya oleh salah satu pihak saja ya, biasanya kedua belah pihak harus saling mengingatkan, karena kesalahan atau kelalaian itu sangat mungkin dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Suami bisa melakukan itu, istri bisa melakukan itu, jadi harus balik lagi ke tujuan bersama gitu. Apalagi kalau punya cita-cita bersama itu lebih baik lagi, bisa diingetin gitu untuk tabung atau target bersama, tabungan bersama targetnya berapa belum tercapai, terus itu biasa bisa saling mengingatkan lagi gitu. Iya. Itu sih. Makasih Bu tipsnya. Bu Rena sebagai penutup boleh bisa kasih closing statement singkat. Oke, ini menarik ya Mbak, bahasan tentang pengelolaan keuangan di pasangan ini hal yang penting untuk membangun finansial masa depan yang stabil ya. Jadi kan tujuan keluarga kan sebenarnya develop ya. Jadi setidaknya stabil itu perlu diupayakan gitu ya. Kalau apa namanya, sebisanya sih tujuan ideal develop itu tercapai gitu. Tapi tujuan yang paling mendasar mungkin lebih ke kondisi finansial yang stabil yang bisa diupayakan bersama, di mana pasangan dapat mengupayakan dengan membangun komunikasi yang baik ya, dengan tahap-tahap yang tadi kita sudah bahas, komunikasi dalam topik pengelolaan keuangan ya, demi mencapai tujuan keuangan bersama. Jadi tidak di mana tujuan keuangan bersama ini juga menopang tujuan keluarga gitu ya, visi keluarga yang lebih besar itu mungkin bisa ditopang, atau kebanyakan orang ditopang oleh visi atau tujuan keuangan bersama tadi. Baik. Itu. Terima kasih Ibu Rena Latifah sudah bergabung bersama kami di Uang Bicara. Salam sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih Mbak Alin.